Oke teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Oke, balik lagi di By Update Channel yang akan mengupas secara gamblang nantinya untuk review dan update-nya seputaran di area kota Soreang ya. Dan kali ini kita akan coba explore ya jalanan dari area Gandasari Soreang menuju ke Stadion Jalak Harupat begitu. Oke, kali ini kita lewat Jalan Gandasari nih. Ini untuk suasana di jalanan Gandasari ya. Gandasari ini masih terbilang cukup asri ya, karena kanan kirinya masih banyak lahan kosong, juga ada sawah-sawah gitu. Nah, kalau di sebelah kanan ini kita bisa lihat namanya Kampung Sawah ya, teman-teman. Jadi ini tuh kayak rumah makan gitu, teman-teman. Nah, ini terletaknya di Jalan Gandasari gitu. Jadi untuk kayak resto, tempat makan. Nah, biasanya di Gandasari ini kalau akhir pekan ini biasanya ramai gitu. Ya, dan Gandasari ini merupakan salah satu jalan penghubung ya, antara dari Soreang mau ke arah Banjaran biasanya bisa lewat Jalan Gandasari ini. Ya, ini untuk suasananya ya, aktivitasnya ini sudah, karena ini harinya hari kerja ya teman-teman. Ini hari kerja bertepatan di tanggal 2 Juni ya. Sekarang itu 2 Juni 2021 gitu. Jadi banyak aktivitas, motor-motor juga sudah banyak banget yang melintas. Nah, ini sebelah kanan itu kantor dinas perhubungan ya teman-teman. Di belokan ini ada masjid umum. Nah, ini kita mau masuk ke area kawasannya Gandasoli Cikamui ini gitu. Cuma kalau jalan utamanya ini masih Jalan Gandasari ini teman-teman ya, Jalan Gandasari, cuma nanti ada pertigaan di depan. Nah, kalau ke kanan itu nanti aksesnya masuknya ke Jalan Gandasoli Cikamui gitu. Nah, mendekati akses ke Jalan Gandasoli Cikamui ini udah padat ya. Jadi nggak kayak tadi di tengah-tengah Gandasari, karena tadi sih di tengah masih lahan-lahan kosong. Kalau di sini sudah perumahan ya. Sudah banyak rumah, juga sudah banyak tempat usaha di pinggir jalan gitu. Oke, di sini pun akses jalannya juga di betonnya ini udah bagus banget. Udah beton gitu. Jadi jalannya nyaman ya, tidak banyak jalan rusak dan tidak banyak jalan yang berlubang gitu. Untuk geliat aktivitas ekonominya di jalan ini ya, karena ini di pagi hari gitu ya, jadi untuk aktivitas mungkin tidak terlalu kelihatan gitu, karena tempat-tempat makannya kan masih pada tutup nih teman-teman. Cuma kayak barusan nih tadi ada warung ramen Bajuri gitu ya, itu juga kuliner yang oke yang berada di Jalan Gandasari ini teman-teman. Nah, ini kan ada lampu ini ya, sudah ada lampu peringatan ya, tiang lampu peringatan. Nah, kita nanti di depan ini, nah ini kalau ke kanan itu nanti bisa masuknya ke Gandasoli Cikamui, langsung tembusannya itu nanti bisa ke Katapang nih teman-teman. Nah ini sebelah kanan ini. Nah, ini kalau kita belok kanan itu nanti bisa masuk ke Katapang. Nanti sama By Update juga akan coba dieksplor ya, untuk jalanannya seperti apa dan suasananya seperti apa. Oke, untuk di penghujung Jalan Gandasari nanti ini kita akan ketemu dengan pasar Warung Lobak ya, atau sentra bisnis warlob gitu. Kalau orang sini tuh ngasih namanya sentra bisnis warlob. Warlob itu warung lobak ya. Kita nggak tahu nih banyak lobaknya atau enggak gitu, tapi yang pasti disebutnya sentra bisnis warlob begitu ya. Tuh kiri kanannya juga banyak yang jual-jual barang-barang motor yang second-secondnya itu ada tadi sebelah kanan gitu. Jadi geliat aktivitas ekonomi ini sebelah kiri banyak ruko-ruko modern juga. Ini udah sangat hidup ya mendekati area warung lobak ini gitu. Ini apabila di hari Minggu begitu ya, hari Minggu teman-teman,
mau ke Warlop ini teman-teman kalau dari arah Gandasari ini siap-siap untuk menghadapi kemacetan begitu ya, karena kalau di hari weekend ini ada pasar tumpah ya teman-teman. Tuh kan ada Alfa, jadi ada Alfa di depannya, ada Indomaret. Nah ini tuh kalau di hari weekend ini jadi pasar tumpah kiri kanannya, banyak yang menjual kuliner juga, banyak dagangan-dagangan gitu teman-teman. Kita belok kiri karena kalau lurus dia one way ya, satu arah. Nah ini kita udah memasuki kawasan Warung Lobak nih teman-teman, Warung Lobak. Nah di depannya itu nanti ada khas ya, ada yang khas dari pertigaan Warung Lobak ini. Kenapa? Karena di situ ada Tugu Stroberi nih. Nah itu ya. Nah ini Tugu Stroberi. Kalau ke kiri itu nantinya ke Jalan Raya terusan Soreang Kopo, kita mengarah ke kanan. Gitu. Kalau ke terusan Soreang Kopo nanti bila diteruskan nanti bisa ke Pemda ya, Pemda Kabupaten Bandung ya Soreang. Nah kita akan ambil arahnya ini ke arah Katapang. Jadi kita mau berangkat ya ke Stadion Jalak Harupat, mau melihat kondisi jalanan kesananya seperti apa gitu. Nah kita sekarang ada di Jalan Soreang Kopo ya, Jalan Raya Soreang Kopo gitu. Ini masih di Jalan Raya Soreang Kopo. Ini sudah merupakan jalur main road ya, jadi jalur angkot juga sudah terlihat gitu. Banyak angkot yang lalu lalang di sini ya. Dan ini 24 jam teman-teman. Jadi jalan ini tuh ramai ya, ramai banget dari pagi, siang, malam ini masih sangat ramai gitu. Juga banyak truk-truk besar juga, jadi teman-teman harus hati-hati. Nih sebelah kiri ini tuh jalannya agak ini ya, banyak tambalan-tambalan kayak gini. Jadi kalau memasuki musim hujan ini teman-teman harus ekstra hati-hati ya, karena banyak yang sering terjadi kecelakaan di sepanjang Jalan Raya Soreang Kopo ini gitu. Nah kalau teman-teman lihat ini aktivitasnya kiri kanan ya, sebelah kanan ini nanti ada TKK ya, Taman Kopo Katapang. Tuh Taman Kopo Katapang, dia juga perumahan plus di depannya itu ada sentra bisnis, unit-unit ruko kayak gitu. Nanti kita akan explore juga ya di next videonya dari By Update Channel. Nah, ini kita lurus. Oh ya teman-teman juga nggak usah khawatir ya, di Jalan Raya Soreang Kopo ini nanti teman-teman kalau misalkan kehabisan bensin, ini kiri kanannya banyak untuk bensin ya. Nah ini sebelah kanan ya, ada SPBU juga ya, cukup lega. Ini kalau dibilangnya tuh SPBU Almasum nih. Wih, tuh BRI rame banget tuh. Jam segini udah rame banget. Jam berapa ini padahal masih cukup pagi ya, masih jam 9-an lah ini. Kantor pos ada gitu ya. Jadi jalanan pun kalau di sini di aspal ya, jalanannya di aspal. Itu dan lebar ya, jalanannya lebar. Jadi masih nyaman banget daerah sini. Tapi jangan salah teman-teman, ini kalau nggak ada COVID dulu ya, kalau misalkan belum ada COVID, karena anak sekolah di sini tuh jalan bakal macet banget. Kenapa? Karena kiri kanannya ini kan nanti kita memasuki daerah kawasan pabrik nih. Ada pabrik, ada sekolahan gitu. Jadi ini kalau jam-jam bubaran pabrik daerah sini benar-benar super macet. Ini juga ada yang baru nih, ada Katapang Indah Lestari ya. Dia komplek seperti ruko gitu, ruko-ruko atau gudang-gudang pabrik. Kalau di Kopo itu kayak bispaknya lah. Nah ini ada di Katapang tuh, Katapang Indah Lestari. Sebelah kanan juga ada unit-unit ruko tuh, unit-unit ruko. Yang pastinya kalau teman-teman ada duit berlebih, ada income berlebih, teman-teman bisa sewa atau bisa beli di sini. Nah sebelah kiri juga ada SPBU ya, SPBU Katapang. Dan untuk kebutuhan depo keramiknya juga ya, apabila nyari perabot, nyari material-material sudah ada juga tadi sebelah kanan. Nah ini kita akan
memasuki pertigaan Katapang Junti nih teman-teman. Kalau ini sebelah kanan ini PT Sinar Ranerindo. Nah, ini pabrik nih. Ini kalau bubaran karyawan ini pasti macet banget. Gitu. Kalau by update channel sarankan jangan lewat di jam-jam pulang kantor ya, lewat sini bisa stres nih teman-teman. Oke, masih lurus ya karena ini kiri kanannya masih pabrik-pabrik. Pabrik. Nanti batasnya ada pertigaan Katapang ya. Untuk geliat aktivitasnya seperti ini ya. Ini kondisi di jam 9 lewat lah, 9.15an. Kondisinya seperti ini, tidak terlalu ramai juga tidak terlalu sepi ya. Jadi ramai lancar. Oke, nah ini apabila teman-teman belok ke kanan, nah ini tadi ada Al-Fatih ya. Al-Fatih itu SD IT terkenal di daerah Katapang. Jadi untuk kamu-kamu yang punya anak boleh disekolahin di Al-Fatih karena sekolahnya bagus. Malah jadi promosi ya. Nah itu kalau belok ke kanan tadi itu ke Katapang tuh teman-teman. Tapi karena tujuan kita mau lihat suasana Stadion Jalak Harupat via Jalan Cijagra Ciseah baru masuk ke Stadion Jalak Harupat. Kita akan lihat. Nah, mana? Nah ini kiri kanannya itu ada bengkel Honda. Sebelah kiri juga ada Sop Janda tuh. Sop Janda ada ayam penyet tuh. Ayam penyet. Jadi untuk jalur ini tuh benar-benar hidup banget ya untuk aktivitas perekonomiannya. Sebelah kanan ada Borma Katapang ya. Jadi Borma Katapang ini bisa menyediakan semua kebutuhan teman-teman. Katapang Square juga ya. Jadi sepanjang jalur ini sih udah rame banget teman-teman. Tapi hati-hati ya karena sering terjadi kecelakaan apabila di musim hujan karena jalanannya agak licin nih dan banyak jalan-jalan yang tambalan gitu. Itu ada GO tuh. Buat teman-teman yang punya anak boleh di les private di situ gitu. Jadi soreang Katapang ini sangat hidup sekali ya. Kita bisa lihat jalanannya seperti ini. Nah, di sini juga angkot juga banyak nih. Jadi nggak akan kesulitan untuk kendaraan. Selain angkutan online, jalur angkot juga ada. Nah, kita belok kiri nih, teman-teman. Kalau lurus kan nanti ke arah Kopo. Kita belok kiri, kita masuk ke Jalan Cijagra nih. Ya, Asia Sport ini sebelah kiri nih. Jadi kalau ada yang nanya pabrik Asia Sport, nah ini sebelah kiri. Ya, ini ada Asia Sport. Ini kita masuk Jalan Cijagra. Jalan Cijagra itu masuknya desa Cilampeni ya teman-teman. Desa Cilampeni. Nah ini kondisi di jalan ini tadi Cijagra ya. Cijagra. Ini tuh masuknya jalan desa ya. Tapi dia bisa tembusannya bisa ke TKI juga. Ya, TKI itu Taman Kopo Indah. Benar ya, Taman Kopo Indah. Ya benar, Taman Kopo Indah. Nah, ini bisa ke TKI kalau kita teruskan. Nah, nanti kita akan masuk. Ini kita akan masuk ke kawasan Jalan Bojong Salak nih, teman-teman. Untuk jalan di sini tuh Jalan Cijagra itu lebarnya itu masuk 2 mobil ya, masuk 2 mobil nggak perwis, masih nyaman lah. Jalanannya juga aspal, masih terbilang cukup mulus nih. Nah itu kalau ke kanan itu ke kantor desa Cilampeni teman-teman. Nah ini ke kanan ya, ke kanan ke kantor desa Cilampeni. Kita masih lurus dan kita sudah masuk di kawasan Jalan Bojong Salak. Situasinya seperti ini ya. Ini padat ya. Jadi padat pemukiman, juga banyak yang buka usaha ya. Jadi rumah dijadikan tempat dagang.
jadikan tempat dagang. Ini kiri kanan juga sudah hidup sekali. Tapi jangan salah teman-teman, ini menurut cerita orang ya, namanya juga menurut cerita orang. Ini tuh kalau malam, kalau teman-teman misalkan dari TKI terus lewat Pamentasan terus lewat sini, ini hati-hati ya, karena masih ada aja beberapa oknum-oknum yang suka begal begitu. Cuma ya mudah-mudahan sih di tahun 2021 ini yang gitu-gitu udah sedikit berkurang ya, atau udah hilang lah ya. Jadi mudah-mudahan jalur ini tuh akan aman selamanya gitu ya. Jalanannya tuh enak ya, jalannya di aspal mulus, paling setiap berapa meter itu, ratus meter suka ada polisi tidur biar yang lewat sini tuh nggak terlalu ngebut dalam mengemudikan kendaraannya. Situasinya seperti ini teman-teman. Nah, kita lurus aja ya. Kalau ke kiri itu nanti kita bisa jalan motong, aksesnya lewat Katapang Ceri atau bisa langsung ke Soreang, Parung Serap bisa. Tapi kita ini lurus. Kita akan kasih lihat ke teman-teman gimana sih main ke Jalak Harupat ya via Ciseah. Jadi dari Gandasari terus masuk ke Jalan Soreang Kopo ya, Soreang Kopo masuk ke Cijagra ke Bojong Salak ke Ciseah. Baru setelah Ciseah baru nanti tembusannya itu ke Jalan Raya Soreang Cipatik, atau kita nanti bisa lihat Stadion Jalak Harupat. Kita belok kanan. Kita ikutin aja jalur utamanya ya, jalur utama dari Jalan Bojong Salak ini. Nah, kalau di sini situasinya udah mulai ada, karena ini kan batasan sungai nih. Nah, itu sebelah kanan ada sungai. Jadi pemukiman itu agak lengang ya, agak lengang, tapi kesininya lagi padat. Kiri kanannya udah pemukiman warga lagi. Ini juga ada pabrik tuh, ada pabrik, ada kantor. Nah, ini kita lihat pelang ya, ke kiri tuh Stadion Jalak Harupat. Kalau kita lurus, ini kan patokannya nanti ada Alfa ya teman-teman. Nih, sebelah kiri nanti ada Alfa. Kalau kita lurus itu nanti ke Jalan Pamentasan. Nah, berhubung kita mau ke Jalak Harupat, kita belok kiri nih. Belok kiri masuk Jalan Ciseah nih. Nah, ini tuh Jalan Ciseah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Jalan Ciseah, ini by update channel kasih lihat ya gimana kondisi di Jalan Ciseah. Jalanannya ini masih masuk 2 mobil, cuma agak perwis nih kalau yang di Ciseah ini, agak perwis. Tapi kalau motor mah aman-aman aja. Jalanannya ini aspal ya. Di beberapa titik ada yang, nah ini jalanannya agak ada yang bolong-bolong dikit ya, itu juga harus hati-hati ya. Kalau misalkan di musim hujan ya, takutnya terpeleset atau motornya jatuh ntar gimana kasihan. Oke. Situasinya di sini masih ini ya, masih udaranya masih enak, masih asri ya, sejuk gitu. Ciseah, beginilah jalanan Ciseah. Sebelah kanan ini ada sekolahan tuh, ada pondok pesantren. Kita lurus. Ini posisinya udah di jam sekitaran jam setengah 10 ya teman-teman, jam setengah 10. Kalau malam gimana? Kalau malam ini jalanan ini udah masih terang ya, karena banyak JPU juga. Nanti setelah berapa meter ada JPU gitu. Jadi jangan khawatir lewat sini kalau malam-malam masih terang. Ini ada satu perumahan nih yang dapat view nih bagus banget. Nah, sebelah kanan ya tuh ada perumahan baru. Oke, kita masih lanjut ya teman-teman, kita masih lanjut. Kiri kanannya masih viewnya masih enak ya, ada sawah yang hijau-hijau gitu kan. Sebelah kiri juga sama ya, masih banyak areal persawahan, banyak kebun juga tuh, ada kebun pisang. Jalan Ciseah ini ya beginilah keadaannya ya, karena jarang sih yang lewat sini ya, lewat Jalan Ciseah ini jarang, karena kan orang-orang
taunya itu kalau mau ke tol Soroja atau ke tol Kutawaringin pasti lewatnya lewat Kopo gitu ya, keluar Kopo, atau yang dari misalkan dari mana, dari Katapang dia muter ke Soreang gitu. Padahal bisa lewat jalan Ciseah ini teman-teman. Jadi teman-teman yang mau jalan motong dari Katapang lewat jalan Ciseah aja ini kalau misalkan teman-teman mau masuk ke tol. Karena nanti di ujung jalan Ciseah ini nanti ada 2 gerbang tol ya. Yang pertama gerbang tol Kutawaringin Timur, yang kedua gerbang tol Kutawaringin Barat nih teman-teman. Nah ini mulai masuk ke areal perumahan plus ada perkampungan juga ya. Ada perkampungan juga. Kiri kanannya seperti ini jalanannya. Untuk geliat aktivitas ekonomi sih nggak kelihatan ya di sini. Nggak seramai di jalan-jalanan protokol gitu, karena di sini lebih banyak dimanfaatkan untuk hunian, rumah tinggal gitu. Jadi di sini, nah ini jalanannya cukup masih hancur ya, karena terkikis oleh hujan atau dilewatin sama truk-truk. Jadi kayak begitu. Jadi hati-hati aja teman-teman kalau lewat jalan Ciseah ini. Tapi viewnya ini sebelah kanan tuh, waduh masih mantep banget tuh teman-teman, bisa lihat pegunungan, areal pesawahan, hijau-hijau lah, enak, nyaman. Nah ini banyak yang jemur gabah juga ya sini tuh, karena sebagian mata pencaharian di sini kan ada yang dari pertanian ya, dari pertanian. Sebagian lagi ada yang konveksi, sebagian lagi ada yang pekerja gitu. Nah ini tuh benar-benar kawasan pemukiman ya, kawasan pemukiman. Ini baru nih ada ruko tuh 2 yang terbilang cukup bangunannya bangunan baru kayaknya. Oke, kita masih terus aja. Ini kalau estimasi tempuhnya teman-teman, kalau teman-teman dari tadi ya dari Asia Sport mau ke ke Stadion Jalak Harupat atau ke tol Kutawaringin Timur atau Barat, ini kurang lebih sekitar 10 menitan lah ya, 5-10 menit tergantung teman-teman bawa motornya kayak gimana, atau kalau bawa mobil ya 10-15 menit lah. Itu masih terbilang sangat dekat sekali ya, sangat dekat. Nah itu dia si jali-jali ya, udah kelihatan teman-teman. Nah itu apa, itu Stadion Jalak Harupat. Nah ini kita langsung belok ke arah kanan ya, karena ke kiri itu jalanannya buntu ya, belum dibuka. Itu kan ada Kutawaringin, Cipatik, Serang, Ciwidey gitu. Nah kalau teman-teman udah di jalan ini ya, ini kan udah mau masuk ke area tol ya. Kalau sebelah kiri itu jalan gerbang tol Kutawaringin Timur teman-teman. Jalanannya situasi seperti ini ya, ini gerbang tol Kutawaringin Timur tadi belok kiri ya. Nah kalau sebelah kanan ini kita lewatin terowongan dulu, karena di atas ini tuh jalan tol Soroja ya. Nah ini sebelah kanan ini, nah itu gerbang tol Kutawaringin Barat teman-teman. Tuh gerbang tol Kutawaringin Barat lewat sini. Itu luar biasa ya, tadi jalanannya sempit tiba-tiba keluar langsung jalan mau ke tol gitu. Jadi buat teman-teman yang cari-cari tempat tinggal hunian, ini udah cocok banget nih karena aksesnya dekat sama tol. Nah di ujung sana ya, di ujung kalau ke kanan itu ke area Kutawaringin Cipatik, kalau ke kiri itu ke area Soreang sama Jalak Harupat dan sekitar. Nah ini pertigaan ini ya. Nah kita udah sampai di jalan raya Soreang Cipatik nih teman-teman. Dan ini sebelah kanan kita ya, ini adalah Stadion Si Jalak Harupat ya. Markasnya Bobotoh Persib ya. Kalau dulu masih aktif pertandingan biasanya digelar di sini teman-teman. Kalau dulu itu waktu belum ada tol, waduh itu jalanan Soreang Kopo itu macet parah teman-teman. Nah,
Tapi semenjak adanya tol, jadi kalau ada yang bertanding di sini enak nih. Misal dari Jakarta atau dari mana, keluar tol Soroja atau tol Kutawaringin Barat udah nyampe. Gitu. Jadi nggak usah repot-repot lagi si pemainnya, dan jalanan juga kan jadi lebih nggak terlalu padat ya. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, suasana dan kondisi dari Jalan Gandasari menuju ke Stadion Jalak Harupat. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat teman-teman, jadi dapat pengetahuan baru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus dukung channel ini. Terima kasih, see you next time and bye bye.